A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan kali ini, khususnya bagi antum semua kelas 11, insyaallah pada pertemuan kali ini, video yang pertama kali kita buat akan kita sampaikan pada video ini dan juga mungkin beberapa video berikutnya, pembelajaran online materi ilmu kalam. Jadi saya di sini yang mengampu ilmu kalam di kelas 11. Jadi sebelumnya kalau antum di kelas 10 belajar ilmu kalam sama ana, maka di kelas 11 pun sama ana lagi. Cuman yang beda adalah kitabnya. Jadi di kelas 11 sama 12 pelajaran ilmu kalam akan memakai kitab ini, Muqarrar dari Kemenak. Fotokopiannya mungkin akan dikirimkan ke antum semua. Nggak tahu bentuk kertas seperti ini atau bentuk PDF, antum print masing-masing, wallahu alam. Itu dari madrasah atau dari kurikulum saya kurang paham. Tapi materi bukunya ini, buku ini mencakup 2 jilid untuk kelas 11 antum sama kelas 12. Jadi ini ada 2 bagian nih, bisa dilihat. Ini nomor 1 punya antum kelas 11. Adapun yang ini nomor 2 di pertengahan, bisa dibuka. Ini punya nanti kelas 12. Jadi kalau bisa, mumpung masih kelas 11 dan bukunya masih baru, dirawat ya kitab ini sampai kelas 12 nantinya. Jadi bukan untuk setahun, kitab ini untuk 2 tahun. Kemudian adapun materi yang dipelajari di kelas 11 mungkin bisa dilihat di daftar isi ya, halaman ketiga, lembar ketiga dari depan, muhtawiyatul kitab, kandungan kitab atau daftar isi. Total di sini ada 4 bab pembelajaran. Babul awal, tsani, robi ini salah ya, dicoret ini. Robi ini salis seharusnya. Kemudian yang babul khamis seharusnya babul robi. Jadi total ada 4 bab. 4 bab akan antum pelajari di kelas 11 ini 1 tahun. Jadi 1 tahun cuman belajar 4 bab. Gimana pembagiannya? 4 bab ini dibagi untuk 2 semester. Semester yang pertama ya, yang kita saat ini alami, itu akan membahas berapa bab ya? 1, 2, 3 bab. 3 bab. Jadi di semester ini kita akan belajar 3 bab. Bab yang pertama, kemudian bab yang kedua, kemudian bab yang ketiga akan kita selesaikan di semester ini. Adapun di semester berikutnya, semester kedua dari kelas 11, cuman belajar 1 bab saja. Kenapa seperti itu? Kok enggak 2 sama 2? Karena materi 1, 2, 3 ini sedikit, jadi enggak masalah. Semester ini akan kita kumpulkan, bahas 3 bab ini. Kemudian di sisa semester kedua biasanya banyak liburan, itu akan kita bahas 1 bab saja biar lebih cepat selesai. Kemudian dilihat di bab yang pertama, yang akan kita pelajari di semester ini, dan juga bab kedua nanti 2 aja. Bab yang pertama yang akan kita pelajari mungkin di beberapa bulan ini sampai semester, pertengahan semester,
Itu bab al-masail al-imaniyah. Bisa disimak ya di daftar isi lembar ketiga, halaman ketiga, halaman ketiga. Babul awal al-masail al-imaniyah, bab-bab seputar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keimanan. Jadi di bab ini belum masuk ke pembahasan ilmu kalam intinya. Apa itu ilmu kalam, definisinya apa, nama lainnya apa, pembahasannya masalah apa, enggak. Kita belum masuk ke pembahasan inti ilmu kalam. Kita akan diperkenalkan terlebih dahulu di bab yang pertama ini, bab-bab atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keimanan. Dibahas di bab yang pertama ini ada 5 pembahasan. Ya, insya Allah ini semua pernah antum bahas. Jadi pembahasan di sini cuma sekedar mengulang atau mengingatkan kembali saja, karena pembahasan yang ini sudah pernah antum bahas mungkin ketika kelas 10 atau ketika antum baca-baca sendiri di maktabah, atau mungkin di SMP dulu mungkin pernah tahu kisah ini, persoalan-persoalan ini. Yang pertama tentang Isra dan Mi'raj, yang kedua tentang Al-Masih Ad-Dajjal, yang ketiga tentang nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat Ya'juj wa Ma'juj, tentang Ya'juj dan Ma'juj, 2 suku dari Bani Adam, termasuk keturunan Nabi Adam yang nanti akan keluar di penghujung hari kiamat. Kemudian yang kelima Imam Mahdi. Jadi bab-bab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keimanan ini kalau mayoritas menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang besar. Mungkin di pelajaran akidah kelas 10 sudah mungkin. Wallah alam, ana kurang tahu. Bisa kita ulang Isra Mi'raj, antum akan bahas di sini mengenai takrifnya, mengenai dalil terjadinya, kemudian khilaf para ulama, apakah Isra Mi'raj Nabi itu cuman ruh saja, badan Nabi tetap di rumah tidur, atau roh dan jasad Nabi ikut Isra Mi'raj ini, akan dibahas di kitab ini. Kemudian hikmah yang terkandung dari kisah Isra wal Mi'raj tersebut. Mungkin itu sekedar pendahuluan di bab yang pertama ini. Jadi bab-bab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keimanan. Adapun bab kedua lah, ini baru nanti insya Allah akan kita pelajari bab inti pelajaran kita ilmu kalam. Mungkin dulu antum penasaran, ilmu kalam kelas 10 itu kok bahas kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari mulai Fadlul Islam, kemudian Ushulus Sittah, kemudian Qawaidul Arba. Ilmu kalam kok belajar ini? Mungkin antum masih penasaran apa sih ilmu kalam. Itu baru akan dibahas nanti di bab yang kedua, setelah bab keimanan tadi kita selesaikan, Isra Mi'raj, Dajjal, nuzul Isa, Ya'juj dan Ma'juj, dan Imam Mahdi. Baru akan masuk ke pembahasan inti ilmu kalam, takrifnya, definisinya, kemudian tema pembahasan masalah apa sih ilmu kalam, apakah fikih, hadis, akidah ataupun sirah, dibahas di sini. Kemudian wadhifatul ilmu kalam, fungsi antum belajar ilmu kalam itu ngapain. Kemudian al-istidlal fi ilmin kalam, berdalil di dalam ilmu kalam itu dengan apa saja dalilnya. Nah, itu baru dibahas di bab yang kedua. Kemudian di bab yang ketiga, kalau di sini tertulis bab yang keempat ya, tadi sudah dikoreksi, ini salah, ini bab yang ketiga, yaitu perkembangan tarikh tatawuri ilmin kalam, sejarah perkembangan ilmu kalam sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman sekarang. Perkembangan ilmu kalam dari awal zaman Nabi sampai sekarang itu bagaimana gambarannya. Kemudian yang kedua akan dipelajari di bab yang ketiga ini, faktor-faktor awamil nas'atil firaqil islamiyah, faktor-faktor tumbuhnya firqah, kelompok-kelompok di dunia Islam ini. Mungkin kalau antum perhatikan di dunia Islam ini, Islamnya macam-macam jenisnya. Ada Islam kejawen, ada
Islam yang suka mengkafirkan pemerintah, melakukan pengobaman sana sini. Kemudian ada Islam yang sukanya semedi di gua, ada Islam, wah itu banyak sekali kelompok-kelompok yang mengaku di dalam Islam tapi kok macam-macam bentuknya. Lah itu kenapa? Sebab terjadi seperti itu dibahas di bab yang ketiga ini. Jadi biar antum tahu Islam itu ternyata macam-macam jenisnya. Kalau boleh kita bilang ya perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Padahal perpecahan itu enggak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, harusnya bersatu. Kemudian bab yang keempat yang ini akan dibahas di semester berikutnya, habis ujian semester menjelang kenaikan antum ke kelas 12 insyaallah ta'ala. Mungkin antum sudah di sini nih semester berikutnya ini, bab yang keempat. Bab yang keempat yaitu membahas masalah al-madahib al-kalamiyah, yaitu aliran-aliran ilmu kalam. Jadi ini membahas kelompok-kelompok besar secara global ya, internasional, nggak lokal di Indonesia. Kelompok-kelompok aliran-aliran ilmu kalam yang muncul dari awal dahulu sampai yang baru-baru saja, mulai dari Khawarij di sana, firqah pertama kali muncul, kemudian Murji'ah, kemudian Syiah, mungkin antum pernah dengar Syiah, kemudian Jabriyah, Qadariyah, mungkin antum belum kenal ini dua nama ini, tapi insya Allah kalau sudah waktunya akan kita bahas juga. Ada kelompok Mu'tazilah di sana, kemudian ada Salafiyah dibahas di sini, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini semua kelompok-kelompok aliran-aliran ilmu kalam akan kita bahas di semester berikutnya, yang mungkin sekali lagi antum sudah kembali di pondok ini di semester yang kedua. Itu pembahasan kitab antum ilmu kalam, Alkitab Al-Muqarrar, kitab Muqarrar untuk kelas 11. Ini kitab sebenarnya ada versi Indonesianya. Kalau antum cari atau download ilmu kalam pegangan Kemenak, ini kan terbitan Kemenak ini, Maktabah Idarati Syu'unid Diniyah Jawil Wusta, ada lebih komplit. Tapi ini yang di tangan antum versi kitabnya, ini nggak dipelajari di kelas di sekolah lain, MAN 1, MAN 2 ataupun madrasah aliyah di luar, ini nggak dipelajari. Mereka mempelajari yang versi Indonesianya. Isinya lebih komplit yang asli bahasa Indonesianya. Ini terjemahan ini. Jadi kitab antum ini kitab terjemahan dari Indonesia diterjemahkan ke Arab. Penulisnya Muhammad Muslim sama Abdul Muthalib Al-Jabali kayaknya, cah gunung ini, Abdul Muthalib Al-Jabali kayaknya ya, wong Indonesia ini, wong Jawa. Mungkin itu sekelumit dari apa yang ada di kitab antum ini, mulai dari bab pertama, bab tentang masalah keimanan, bab yang kedua materi inti antum ilmu kalam, bab yang ketiga sejarah perkembangan ilmu kalam, bab yang keempat yang antum akan pelajari di semester berikutnya, beberapa aliran ilmu kalam yang ada di dunia Islam ini. Untuk berikutnya mungkin akan kita sampaikan sedikit materi di bab yang pertama. Bisa dibuka di halaman berikutnya. Al-babul awal, bab yang pertama, al-masail al-imaniyah, persoalan-persoalan, masalah-masalah al-imaniyah yang berkaitan dengan keimanan. Jadi masalah yang akan disampaikan di kitab ini berkaitan dengan masalah keimanan. Ada standar kompetensi di sana. Santri diharapkan untuk memahami di bab ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keimanan.
Adapun kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh antum sekalian, antum bisa menjelaskan kalau nanti ditanya Isra Mi'raj itu apa sih, dan juga hikmahnya kenapa Isra Mi'raj itu terjadi. Kemudian yang kedua, menjelaskan turunnya Dajjal dan juga hikmahnya. Dajjal itu benar ada atau cuman dongeng saja? Masa sih ada makhluk seperti Dajjal? Masa suruh hujan turun langsung turun hujan, tumbuh-tumbuhan langsung tumbuh? Masa ada yang seperti itu? Kayak khayalan saja. Tapi nanti akan dibahas di sini, ya Dajjal ada beneran. Bahkan sudah ada sampai sekarang di pulau. Kemudian yang ketiga, menjelaskan turunnya Nabi Isa dan juga hikmahnya. Nabi Isa nanti turun di mana, kapan, dan apa yang dilakukan Nabi Isa ketika turun. Kenapa cuma Nabi Isa dok? Nabi yang lain kenapa nggak turun juga? Mungkin kayak satu tim Nabi Bruce gitu, kayak Power Ranger. enggak Power Ranger ya. Nabi Isa dok, kenapa di antara nabi-nabi yang diutus Allah cuma Nabi Isa dok yang turun di menjelang hari kiamat? Hikmahnya apa? Kemudian yang keempat, menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj dan juga hikmahnya. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu bangsa manusia atau bangsa jin? Terus lokasinya di mana? Terus sekarang sudah keluar atau belum? Masih dikurung di dalam temboknya Dzulqarnain? Akan dibahas di sini. Antum bisa menjelaskan dengan baik kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian yang kelima, kompetensi dasar yang ada di bab ini, yaitu antum bisa menjelaskan Imam Mahdi yang termasuk tanda besar, 10 tanda besar hari kiamat, dan juga hikmah dari turunnya atau munculnya Imam Mahdi di menjelang hari kiamat nantinya. Jadi ini total yang akan antum kuasai di bab ini. Antum kuasai di bab ini. Kemudian dibahas yang pertama, mungkin akan kita bahas beberapa saja ya, enggak semuanya. Mungkin kalau semuanya akan membutuhkan beberapa pertemuan ini, karena Isra Mi'raj ini agak panjang pembahasannya. Langsung saja, silakan disimak pembahasan yang pertama. Al-Isra'u wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Dalilu wuqu'ihi wa ta'rifuhu, dalil terjadinya Isra Mi'raj dan juga ta'rifnya. Apa sih Isra Mi'raj itu? Yaqulu Rabbul Izzati subhanah, berkata Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat 1, yang mana ini ayat ini menggambarkan atau dalil terjadinya Isra Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang asra bi abdihi, memperjalankan hambanya, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram yang ada di Makkah, ilal masjidil aqsa, ke masjid Aqsa yang ada di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang mana kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah huwas sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Al-Isra ayat 1 ini dalil bahasanya benar Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Cuman pertanyaannya, ini penulis nggak menyebutkan dalil tentang Mi'raj, perjalanan dari bumi ke langit, nggak disebutkan di sini. Terus kalau ditanya, ini kan dalil Isra, dalil Mi'rajnya mana? Dalil Mi'rajnya mana? Mungkin kalau antum cari dulu ya, sebelum saya kasih tahu di pertemuan berikutnya, mungkin akan kita kabarkan. Tapi untuk jeda antara pertemuan 1 dan 2 ini, hitung-hitung PR, cari dalil terjadinya Mi'raj. Benar gak Nabi itu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha?
Kalau benar mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi tulis ya, PR di pertemuan yang pertama ini, cari dalil terjadinya Mi'raj. Kemudian wal Isra, adapun Isra adalah hiya rihlatun ardiyatun, perjalanan menyisir bumi. Jadi perjalanan horizontal di bumi sini. Tamat bi qudratillahi azza wa jalla, yang terjadi dengan kudrah, kekuasaan, kemampuan Allah azza wa jalla li Rasulillahi alaihi salatu wassalam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Makkah ilal Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ini perjalanan Isra namanya, perjalanan menyisiri bumi. Naiknya apa? Nanti akan dijelaskan. Wa amal Mi'raj, adapun Mi'raj faya rihlatun samawiyatun, adalah perjalanan ke langit. Jadi ke vertikal gini ya, dari bumi ke langit. Tamat bi qudratillah, ini terjadi sempurna atas izin kehendak Allah azza wa jalla li Rasulillah alaihi salatu wasallam, min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis Palestina, ila samawatin ula, ke langit yang tertinggi. Langit ada 7 lapis, ini langit yang tertinggi. Summa ila sidratil muntaha, kemudian di atas langit ini ada sidratul muntaha, pohon bidara yang sangat indah. Summa liqa'i bi jabaris samawati wal ardi subhana, kemudian di sidratul muntaha ini bertemu Rasulullah SAW dengan jabaris samawati wal ard, itu penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mi'raj adalah perjalanan bumi, dari bumi ke bumi ya, Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan ke langit, dari Baitul Maqdis ke langit yang atas tertinggi, kemudian ke Sidratul Muntaha, naik lagi, kemudian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tentang dalil terjadinya Isra, kalau Mi'raj jadi PR, dan juga takrif, definisi apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Kemudian ya khas kalian, barakallahu fikum, itu di poin yang pertama. Adapun di poin yang kedua, mungkin ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi tiap pertemuan kalau bisa maksimal itu 15 menit ya, 15 menit saja, sebentar-sebentar, biar apa ya, biar target 1 jam pembelajaran itu, kalau nanti ada yang ditanyakan ada waktu. Kalau full 1 jam itu untuk materi, mungkin antum nggak sempat tanya jawab di pembelajaran online nantinya. Wallah alam, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan pada pertemuan pertama ini sebagai perkenalan, dan juga sedikit materi tadi tentang Isra dan Mi'raj, dalil terjadinya Isra Mi'raj, dan juga takrif, definisi apa itu Isra dan Mi'raj. Mungkin ini yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita sambung insyaallah taala. Kita tutup pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.